Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naina Nur Prastiti dari Prodi Bioteknologi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2411201042. Hari ini kita akan membedah salah satu topik yang paling menarik di biologi, yaitu regulasi ekspresi gen Bugs dan peranannya dalam apoptosis. Nah, apa sih apoptosis itu? Apoptosis adalah kematian sel terprogram. Apoptosis merupakan proses biologis yang menghilangkan kerusakan, kelebihan, atau infeksi sel melalui mekanisme yang dikontrol secara genetik. Proses ini memainkan peran penting dalam pengembangan organisme, imunitas, homeostatis jaringan, dan perubahan dalam apoptosis yang berkontribusi pada penyakit manusia termasuk kanker dan juga autoimun. Proses apoptosis ini dimulai dengan mengaktifkan beberapa sinyal apoptosis berantai yang disebut dengan cascade. Proses yang berperan di dalam cascade tersebut dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu keluarga BCL2 dan keluarga caspase. Beberapa di antaranya memiliki efek inhibitor maupun stimulor. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme jalur apoptosis. Nah, mekanisme pada jalur apoptosis ini dibagi menjadi dua, yaitu jalur ekstrinsik dan juga jalur intrinsik. Mari kita bahas satu persatu. Jalur ekstrinsik atau ekstraseluler diinisiasi oleh sel kematian di luar sel melalui ikatan ligan dengan reseptor kematian di permukaan membran. Reseptor-reseptor kematian ini adalah famili TNF reseptor meliputi TNFR1, CD5 atau FAS, dan trial R1 atau R2. Ikatan ligan reseptor menyebabkan perekrutan protein adaptor seperti FADD atau TRADD yang membentuk kompleks yang disebut dengan DISC. Nah, DISC ini kemudian menginisiasi procaspase 8 dan mengaktifkan menjadi caspase 8 inisiator. Caspase 8 aktif ini memiliki peran ganda. Selain dapat langsung mengaktifkan caspase eksekutor, ia juga memotong protein pro-apoptosis bit. Nah, bit yang terpotong ini akan menginduksi insersi protein Bugs ke dalam membran mitokondria untuk melepaskan molekul pro-apoptotik dan menyambungkan ke jalur ekstrinsik ke intrinsik. Nah, jalur yang kedua yaitu jalur intrinsik atau mitokondria pathway. Jalur ini diinisiasi oleh sinyal di dalam sel seperti kerusakan DNA, stres oksidatif, atau kehilangan faktor pertumbuhan yang menyebabkan gangguan pada mitokondria. Nasib sel ini dikendalikan oleh rasio anggota famili BCL2 yang terikat pada mitokondria, di mana protein pro-apoptosis seperti Bugs, BAC, atau BAT diseimbangkan oleh anti-apoptosis seperti BCL2 dan BCLXL. Nah, pada stres ini menyebabkan perubahan potensiasi elektrokimia di membran mitokondria yang diatur oleh Bugs atau BAC, memicu terbukanya kanal non-spesifik. Melalui pari-pari yang terbuka, sitokrom C yang merupakan pembawa elektron dalam fosforisasi oksidatif dilepaskan dari intermembran mitokondria ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini, sitokrom C berikatan dengan protein APAF1 dan DATP untuk membentuk kompleks apoptosom. Apoptosom ini akan merekrut dan mengaktifkan procaspase 9 menjadi caspase 9 inisiator. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas peran gen Bugs pada jalur apoptosis. Nah, Bugs ini berperan sebagai pemicu utama jalur apoptosis intrinsik yang menghubungkan sinyal stres seluler dengan aktivasi sistem caspase. Fungsi utama gen Bugs ini adalah mendorong terjadinya kematian sel dengan cara meningkatkan permeabilitas membran mitokondria. Jika diekspresikan, Bugs meningkat, sel akan lebih mudah mengalami apoptosis. Sedangkan jika ekspresinya menurun atau terjadi mutasi, sel dapat menjadi resisten terhadap kematian yang berpotensi menyebabkan perkembangan penyakit kanker. Selanjutnya, mari kita beralih ke poin berikutnya, yaitu regulasi ekspresi gen Bugs. Nah,
Protein P53 merupakan protein tumor supresor dan regulator yang diaktifasi oleh adanya kerusakan DNA atau stres tertentu pada sel. Protein ini dapat memacu apoptosis melalui peningkatan ekspresi Bax, suatu gen yang menyandi protein Bax yang berperan dalam proses apoptosis. Namun, peningkatan ekspresi Bax ini belum cukup untuk memacu proses apoptosis, sehingga masih diperlukan pemacu lainnya. Dalam hal ini, Bax bersama-sama dengan protein lainnya akan mengaktifkan sitokrom C yang dilepas dari mitokondria, dan selanjutnya akan terjadi aktivitas berantai terhadap caspase 9, caspase 3, sampai akhirnya terjadi Sekarang, mari kita bahas lebih dalam mengenai proses transkripsi gen Bax. Nah, proses yang pertama ini yaitu inisiasi. Sel mengalami kerusakan DNA sehingga mengaktifkan faktor transkripsi P53. Protein P53 akan masuk ke inti sel dan menempel pada daerah promotor gen Bax yang berfungsi sebagai sinyal awal dimulainya transkripsi. Ikatan ini membantu merekrut enzim RNA polimerase 2 dan faktor transkripsi lain untuk membentuk kompleks inisiasi. Setelah kompleks inisiasi terbentuk, RNA polimerase 2 membuka heliks DNA di sekitar promotor dan mulai mensintesis rantai RNA komplementer dari cetakan DNA gen Bax. Tahap yang kedua yaitu tahap elongasi. Pada tahap ini terjadi saat RNA polimerase 2 bergerak sepanjang DNA gen Bax menambahkan nukleotida komplementer untuk membentuk rantai pre-mRNA Bax. Selama proses ini, DNA di sekitar enzim tetap terbuka, sementara pada bagian lain kembali menggulung. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan hingga seluruh urutan gen Bax tersalin ke dalam bentuk pre-mRNA yang masih mengandung intron. Nah, pada tahap elongasi ini memastikan bahwa informasi genetik dari DNA gen Bax tersalin secara akurat ke mRNA yang nantinya akan diterjemahkan menjadi protein Bax sebagai pemicu utama jalur apoptosis intrinsik melalui pelepasan sitokrom C dari mitokondria. Tahap yang ketiga atau yang terakhir yaitu tahap terminasi. Pada tahap terminasi, transkripsi gen Bax pada apoptosis terjadi setelah RNA polimerase 2 mencapai sinyal terminator di ujung gen Bax. Sintesis rantai RNA dihentikan dan pre-mRNA Bax dilepaskan dari DNA dan RNA polimerase 2. Pre-mRNA kemudian mengalami modifikasi pasca transkripsi termasuk penambahan topi 5, ekor poli A, dan splicing untuk menghilangkan intron sehingga terbentuk mRNA Bax yang matang. mRNA ini selanjutnya diekspor ke sitoplasma untuk diterjemahkan menjadi protein Bax yang berperan penting dalam jalur apoptosis intrinsik dengan memicu pelepasan sitokrom C dari mitokondria dan aktivasi caspase. Pada semua materi yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa gen Bax memiliki peran sentral sebagai promotor utama dalam mekanisme apoptosis jalur intrinsik. Ekspresi gen Bax diatur secara cermat terutama melalui aktivasi oleh faktor transkripsi P53 sebagai respon terhadap sinyal kerusakan sel. Peningkatan produksi protein Bax ini mendorong pembentukan pori-pori di membran mitokondria. Pembentukan pori-pori tersebut memicu pelepasan faktor proapoptosis seperti sitokrom C yang merupakan langkah kunci untuk mengaktifkan cascade dan caspase dan melaksanakan kematian sel terprogram. Sebagai penutup, slide berikut berisi daftar lengkap sumber dan referensi yang digunakan dalam presentasi ini. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.